Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bonsai Mania Indonesia. Di dunia ini banyak sekali jenis ficus ya, ada ribuan, baik yang merambat, tegak, maupun yang berbentuk rimbun atau semak-semak. Dan sebagian dari jenis ficus itu ada yang bisa dibonsai, ada yang bisa menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi manusia, dan ada juga sebagian lagi yang menghasilkan buah yang beracun, menyebabkan gatal yang hebat, jadi tidak bisa dikonsumsi. Kali ini saya akan mencoba untuk review beberapa jenis ficus yang saya koleksi dan juga yang tumbuh liar di sekitar saya. Yang pertama di depan ini ada ficus kuping gajah, atau ada yang menyebutnya tin gajah ya. Ini daunnya bisa sangat lebar, makanya disebut kuping gajah. Buahnya juga lumayan besar, lebih besar dari buah tin. Biasa tumbuh di hutan-hutan ya. Jarang sekali ada ini tin gajah. Ya, saya akan mencoba menyebutkan, kalau tahu nama latinnya juga akan saya sebutkan. Kalau ini adalah beringin ibrik, biasa disebut juga dengan ficus retusa. Beringin ibrik bisa dibuat bonsai dan sangat bagus hasilnya. Menghasilkan buah, tapi buahnya kecil-kecil dan hanya jadi konsumsi oleh hewan-hewan liar seperti burung, kelelawar, dan sebagainya. Kemudian di sini ada bunut, alias ada yang menyebutnya ficus viren. Ini juga bagus untuk bahan bonsai, menghasilkan buah yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Berlanjut lagi ke bunut selanjutnya ya, bunut pucuk merah atau latinnya ficus glabella. Ini pucuknya memang merah, dan kalau sudah tua juga daunnya akan kecoklatan ya. Ficus glabella bisa dibonsai juga. Belum tahu apakah ini bisa berbuah atau tidak, saya belum pernah melihat ficus jenis ini yang sedang berbuah. Selanjutnya ada beringin lokal atau ficus benjamina. Ini yang pucuk hijau, yang batangnya ini agak putih dan tidak tumbuh akar gantung. Ini benyamin yang cukup unik. Biasanya ficus benjamina itu rata-rata apapun subspesiesnya akan menghasilkan akar gantung, tapi kalau yang ini tidak. Bisa dibonsai, menghasilkan buah kecil-kecil dan tidak dikonsumsi oleh manusia. Untuk yang selanjutnya ada ficus hispida ya, alias ruingan. Biasa tumbuh liar di sembarang tempat, ini di halaman rumah, di kebun-kebun, di pinggir sungai dan sebagainya. Gampang sekali tumbuh, terutama di lahan-lahan yang terlantar. Kurang bagus buat bahan bonsai karena di tengahnya biasanya ada semacam kayak gabus ya, suka berlubang-lubang kalau ranting-ranting dan cabangnya yang masih muda, jadi kurang bagus untuk dibonsai. Menghasilkan buah, dan buahnya cukup beracun, sangat gatal kalau dikonsumsi manusia tanpa diolah dulu. Biasa dikonsumsi oleh hewan-hewan buahnya, tapi kadang juga ada manusia yang mengkonsumsi buat di sayur ya. Buahnya berdandan mirip kolang-kaling ya, mirip buah loah, tapi tandanya jauh lebih panjang. Lalu di sini ada
ficus lainnya yang juga kerap tumbuh liar, awar-awar alias ficus septica. Mengapa disebut dengan septica? Septic itu berhubungan dengan kesehatan ya, septica, karena memang ini kerap dimanfaatkan untuk mengatasi suatu penyakit untuk bermacam-macam ya. Bahkan masyarakat tradisional sudah mengenalnya sebagai bahan pengobatan alami ya, terutama getahnya, makanya disebut septica. Menghasilkan buah tapi tidak dikonsumsi oleh manusia. Dan sekarang banyak yang memanfaatkan bonggol awar-awar sebagai sambungan ya, tapi tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi untuk disambung dengan jenis ficus lainnya. Walaupun biasanya pada awalnya bisa hidup sambungan atasnya, tapi lama-lama kalah oleh tunas-tunas ficus septica yang baru. Oke, lanjut untuk ficus selanjutnya. Ini adalah ficus impor ya, bukan asli Indonesia. Beringin Korea atau biasa disebut ficus microcarpa. Jenis microcarpa juga cukup banyak. Ada yang menyebutnya juga sebagai beringin dolar Korea. Yang khas ficus dari daerah subtropis, daunnya tebal-tebal ya. Tentu saja jenis ficus Korea ini bisa dibonsai, dan biasanya ini untuk sambungan untuk bagian atas ya, karena pertumbuhan beringin jenis dolar sangat lambat. Biasanya memanfaatkan bonggol ibrik sebagai penyambungnya. Kalau yang ini adalah ficus calosa, biasa disebut ilat-ilatan. Ini daunnya bisa sangat panjang dan lebar, dan daunnya bisa menjari seperti daun sukun kalau di tempat yang sangat subur. Memiliki buah yang cukup besar. Buah ficus ini hampir sebesar bola pingpong, tapi biasanya hanya dikonsumsi oleh kelelawar dan sejenis kera ya, atau monyet kalau ini di hutan. Ini makanya buah dari ficus calosa, di dalamnya agak kemerah-merahan tapi kulitnya cukup keras. Ini juga biasa tumbuh liar di kebun-kebun, di hutan-hutan, dan di rumah-rumah terlantar. Agak susah juga untuk dibonsai. Ini sudah lama dibonsai tidak jadi-jadi, karena untuk tunasnya di tengahnya juga ada rongganya ya, seperti gabus. Terakhir sobat, untuk jenis ficus yang saya koleksi ini ada ficus benjamina, tapi kali ini yang bisa mengeluarkan akar gantung atau akar sulur seperti pada umumnya jenis beringin lokal. Sering tumbuh di sembarang tempat ya. Untuk di daerah pedesaan biasanya masih cukup banyak ya jenis ficus benjamina seperti ini. Bagus buat dibonsai, cuma harus sangat laten karena mudah mati ranting dan mati cabang ya. Harus di ground full kalau mau cepat menghasilkan buah juga, tapi tidak dikonsumsi oleh manusia. Sobat, sebenarnya masih sangat banyak jenis-jenis ficus di sekitar saya, baik yang saya koleksi maupun yang tumbuh liar, baik yang bisa dibonsai maupun yang tidak dibonsai, tapi tidak bisa saya videokan satu persatu ya, karena jumlahnya atau spesies ficus itu ribuan ya. Dan saya hanya tahu latinya yang sebagian kecil saja. Tidak ada 1% yang saya tahu dari jenis ficus-ficus tersebut. Ya, semoga saja video saya kali ini membawa manfaat, dan terima kasih telah gabung. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.